Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Durus Samin halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Kemudian berkata pula musannif, wal jahilu wal hasilu an aqsama sifati arba'atun nafsiyatun wa salbiyatun wa ma'nawiyatun wa ma'ani. Faman nafiya syai'an minal aqsami thalathati al-awwali au qala annaha makhluqun au muhditsatun au syakka fiha au waqafa bi allam yahkum bi annaha qadimatun au hadisatun kafara li'annahu yalzamu min nafyi syai'in minha an-naqsu wa min nafyil qismir rabi'i wa huwal ma'ani kal mu'attilati la yakfaru. Li'annahu la yalzamu ala nafihi naqsun yaqumu bidzati fa innaha qadiratun min ghairi wa muridatin min ghairi wa muridatun min ghairi iradatin ala mu'tiqadihim. Dan hasilnya bahwasanya terbagi sifat itu 4 bahagi: nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, dan ma'ani. Maka barang siapa menafikan suatu daripada bagi yang 3 pertama itu, atau dikata bahwasanya ia makhluk atau baharu atau syak padanya, atau terhenti dengan bahwa tiada menghukumkan dengan bahwasanya kadim atau baharu, jadi kafir ia. Alasan karena bahwasanya lazim daripada menafikan sesuatu daripadanya kekurangan. Dan barang siapa menafikan bahagi yang keempat, yaitu sifat ma'ani, seperti kaum Mu'tilah, tiada kafir ia, karena bahwasannya tiada melazimkan atas nafinya itu kekurangan yang berdiri dengan zatnya. Maka bahwasanya qadirun dengan tiada kudrah dan muridun dengan tiada iradah atasnya dekat mereka itu. Intaha, sekian. Jadi kesimpulan sementara dari pembahasan kita Sabtu yang lalu, bahwa
Sifat 20 itu terbagi kepada 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga dan yang keempat ma'ani. Maka apabila ada orang yang mengatakan bahwa salah satu daripada 3 kelompok sifat yang pertama itu tidak ada pada Allah. Artinya tidak ada wujud bagi Allah. Atau tidak ada adam, ataupun tidak ada qidam bagi Allah. Tidak ada baqa, tidak ada mukhalafatul lawadi, ataupun tidak ada qiyamuhu binafsih. Maka dengan keyakinan yang demikian, dihukumlah dia itu menjadi kafir. Orang yang menafikan salah satu daripada sifat salbi, maka dia itu kafir. Orang yang menafikan salah satu daripada sifat ma'nawiyah, maka dia pun dihukum kafir. Kenapa demikian? Karena apabila kita katakan bahwa ada salah satu daripada sifat salbi itu tidak ada pada Allah, maka menunjuki Allah itu kekurangan. Padahal segala sifat yang menunjuki Allah itu kamalat, Allah itu sempurna, itu wajib pada Allah. Ketika kita menafikan, meniadakan salah satu daripada sifat salbi, itu menunjuki Allah itu kurang. Membawa kekurangan pada Allah mustahil. Tapi keyakinan kita ada salah satu daripada salbi itu tidak ada pada Allah. Berarti sama dengan kita meyakini boleh-boleh saja Allah itu memiliki kekurangan. Maka langsung seketika kafir. Atau meyakini bahwa ada salah satu daripada sifat maknawiyah itu tidak ada pada Allah. Misalnya Allah itu tidak qadiran. Allah itu tidak muridan. Allah itu tidak aliman. Allah itu tidak basiran. Tidak sami'an. Atau tidak mutakalliman. Itu pun menyebabkan kafir. Karena meniadakan salah satu sifat maknawiyah pada Allah menunjuki Allah itu kekurangan. Menunjuki kekurangan pada Allah itu mustahil. Karena tidak sah Allah itu memiliki kekurangan. Sedangkan meniadakan salah satu sifat ma'ani pada Allah itu tidak menyebabkan kafir. Lagi misal ikun le orang yang kun ba Allah hana kudrah, ataupun ba Allah hana iradah, ataupun ba Allah hana ilmu, ataupun ba Allah hana haya, ataupun ba Allah hana sama, nyan han langsung menyebabkan kafir. Tergantung yang dimaksudkan hana pakiban. Menyehana pada asal nyan kafir. Bagaimana maksud tidak ada pada asal? Allah hana nama sifat dengan kudrah. Tapi Allah nama sifat dengan lemah. Kafir. Allah tidak bersifat dengan iradah. Tapi Allah bersifat dengan terpaksa. Kafir. Allah tidak bersifat dengan basar. Tapi Allah bersifat dengan buta. Kafir. Sedangkan yang tidak kafir, dia itu meyakini bahwa Allah tidak bersifat dengan kudrah. Melainkan Allah itu qadiran dengan zatnya. Qadiran Allah bukan dengan sebab kudrah. Aliman Allah bukan dengan sebab ilmu. Hayyan Allah bukan dengan sebab haya. Mutakalliman Allah bukan dengan sebab kalam. Maka itu tidak kafir. Melainkan sesat menyesatkan. Kekafirhana. Kesesat mentang dugu. Pakiban mufum. Allah itu qadiran lidzatih.
makna Allah itu kadiran lidzatih, kadiran Allah bukan li ghairih, bukan dengan sebab yang lain. Apakah Allah kadiran karena berdiri kudrah pada zat? Tidak. Allah itu kadiran dengan zatnya. Apakah Allah itu muridan karena berdirinya iradah pada zat? Tidak. Allah itu muridan dengan dirinya. Itu sesat. Tapi hana menyebabkan kafir. Cuma sesat. Begitu pula apabila ada yang beriktikad. Misalnya pada makhluk. Allah yang menciptakan zat gula. So yang pujiat zat saka Allah. Nyan etnan kabutoi. Kemudian terjadinya manis pada gula. Itu lidzatih. Arti lidzatih tidak campur tangan Allah. Kan Allah yang pujiat sifat mameh bak saka. Nyan langsung murtad. Menyata pegah nama meh sendirinya bak saka. Cuma Allah gepegat zat saka. Langsung murtad. Kafir. Atau Allah yang menjadikan zat gula. Allah pula yang menjadikan manis pada gula. Akan tetapi ketika tersentuh benda cair dengan gula, gula itulah yang menjadikan benda cair itu manis. Tanpa campur tangan Allah. Sesat. Allah yang pujiat saka. Allah yang pujiat mameh bak saka. Ketika kenang benda cair. Saka sendiri yang pemameh benda cair. Lepas daripada campur tangan Allah. Sesat, menyesatkan. Atau Allah yang jadikan gula. Allah yang jadikan sifat manis pada gula. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada gula. Untuk melahirkan manis benda cair yang bercampur dengan gula tersebut. Kemudian karena gula itu sudah memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah. Lalu tanpa campur tangan Allah, si gula itu mampu memaniskan benda cair tanpa campur tangan Allah. Sesat, menyesatkan. Selanjutnya, Allah yang menjadikan gula. Allah yang menjadikan manis pada gula. Allah pula memberikan kekuatan kepada gula untuk mewujudkan manis benda cair apabila bercampur dengannya. Tetapi tidak lepas daripada campur tangan Allah. Artinya, liah gebi kekuatan pemameh Allah yang pelahir mameh. Tapi ketika tersentuh dengan gula, pasti Allah gepelahir mameh. Nyan anggap urang bangai. Hana mupom hukum adat. Hana sesat. Tapi bodoh. Allah yang menjadikan gula kabutui. Allah yang pujiat mameh bak gula kabutui. Dan Allah yang pelahir mameh benda cair ketika tersentuh dengan gula. Etnan kabutui. Yang salah tu. Asai tersentuh dengan gula pasti Allah gepelahir mameh. Nyan yang salah. Berarti hana mupom hukum adat. Contoh lain. Kadang kurang pah bak gula. Karena tengah kenang gula kadang bandung. Allah yang pujiat apui. Allah yang pujiat su'uam bak apui. Ketika tersentuh dengan kaya itu, Allah yang pelahir tutup. Tetapi, asai tersentuh dengan kayu kering, pasti gepelahir terbakar. Yang berarti hana mupom hukum adat. Karena yang benar, Allah yang menciptakan zat api. Allah yang menjadikan panas pada api. Apabila tersentuh dengan api, maka
Bila Allah melahirkan terbakar, terjadilah terbakar. Apabila Allah tidak menjadikan terbakar, walau tersentuh juga tidak terbakar. Yang betul itu. Sebab yang pelahir tutung Allah. Menyaga pelahir kakak tutung, menyahana ke pelahir kakak hana tutung. Yang pujat apui Allah. Yang pujat suumba apui Allah. Yang pututung sesuatu watia kena ngapui yang tu pobut. Pubut apui, pubut Allah. Buat Allah kan buat apui. Pakan kan buat apui, menyata pegah nyan buat apui sama dengan apui ka mampu menghasilkan sesuatu, memiliki kemampuan sama seperti Allah, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang pejat apui Allah, yang pejat suumba apui Allah, kenang kaya tu, yang pututong kaya tu nyan ahwate tersentuh apui buat saw, buat Allah. Pasti tutong hana. Nyoke kun hukum adat. Menya Allah gepututong kake tutong. Menya Allah hana gepututong kake hana tutong. Nah kejadian Nabi Allah Ibrahim. Apui ubiraya. Lam apui suum. Karena menyekon suum karena apui kepenan. Tersentuh Ibrahim dalam api yang membara. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Karena Allah tidak mewujudkan beliau itu terbakar walaupun tersentuh dengan api. Nyan kamu kah? Maka besalah tu. Allah yang pujud makanan. Allah yang bisifat rawa bak makanan. Lalu wate tapajo legetanyo makanan. Yang pelahir rawa tubuh getanya kan buat makanan buat Allah. Bila Allah memberikan kita rasa kenyang, maka terasalah kenyang setelah makan. Bila mana Allah tidak memberikan kita rasa kenyang, sekalipun selesai makan tetap tidak kenyang. Yang baik salah dulu, monya salah sesat. Menyakini Allah yang pejat saka, sedangkan mameh bak saka nyan kon buat Allah langsung kepi. Allah yang pejat saka, Allah yang pejat mameh bak saka, sedangkan yang pelahir mameh benda lain kon buat Allah, tapi buat diri drawa saka, ada kekuatan yang kagebili Allah sesat. Allah yang pejat saka, Allah yang pujud mameh bak saka. Allah yang pujud mameh benda lain bila mana tersentuh dengan saka. Apabila tersentuh benda lain dengan saka, pasti Allah gepujud mameh. Makanya bangai. Hana mupum hukum adat. Karena andai Allah melahirkan manis, maka pasti manis. Bila tidak dilahirkan manis, tetap hana mameh dugu. Saka 2 ton kataru, tapi hana gepulahi mameh li Allah Ta'ala, dak 2 ton tetap hana mameh. Kembali bak pokok masalah. Meyakini Allah tidak ada kudrah, bukan asal. Artinya meyakini Allah tidak ada kudrah, dalam arti Allah itu kehadiran dengan zatnya, bukan dengan sebab kudrahnya. Bahkan Allah takkan kehadiran pua karena kaidang kudrah bak zat Allah kon. Ingat tikut lagi nyan sesat. Yang betul pakai bansyid. Kehadiran Allah dengan sebab berdiri kudrah pada zat. Muridan Allah dengan sebab berdiri iradah pada zat. Aliman Allah dengan sebab berdiri ilmu pada zat. Basiran Allah dengan sebab berdirinya basar pada zat. Mutakalliman Allah dengan sebab berdirinya kalam pada zat. Nyan kamu honogu? Maka beda li zatih dengan li ghairih. Menyali ghairih musebab yang lain. Menyali zatih hana musebab yang lain. Kemudian soal, jika engkau berkata, mana yang 20 yang wajib bagi Allah yang terbagi kepada 4 tersebut? Jawab, maka adalah yang 20 itu pertamanya wajib wujud.
Artinya wujud itu ada dan maknanya huwallazi la ta'aqalu dzatu bidunihi. Peut bagawa. Lam bagawa pertama sabah sifat. Artinya lam nafsi ta itamong sabah sifat. Ta sabah itulah wujud. Maka wujud bagi Allah wajib. Maka tak kele katanya wajib wujud Allah. Apa makna wajib wujud? Makna wajib wujud han iterimong le akai katanya bila mana tapegah Allah hana tu. Hai terimong lam akai tu. Han ipateh lam akai katanya menyata pegah Allah hana hai pateh tu. Karena arti daripada wujud ada. Pada makhluk ketika dikatakan ada, apa maksud ada? Maksud daripada ada berarti zat yang bersifat dengan ada itu maujud. Zat yang bersifat dengan ada berarti memang benar-benar ada. Hana takun tengku ada bila mana zat tersebut belum ada. Pajan baru takun ada tengku. Ahwat zat bit-bitna. Maka han mungkin terbayang lamulai tengku zat nyan bit-bitna tapi zat hanai musifut dengan na nyan hai patih laulai ada. Zat itu benar-benar ada tapi zat tidak bersifat dengan ada nyan hai terimong nunggu. Baru terimong lam akai sehat. Zat itu benar-benar ada bila mana zat itu bersifat dengan ada. Kalau zat tidak bersifat dengan ada, sama dengan zat itu belum ada. Allah wajib ada, wajib. Menye Allah wajib ada, berarti Allah mustahil tiada. Bagaimana makna Allah wajib ada? Makna Allah wajib ada, hai patih laulai katanya waktu ku menyata pegah Allah ana. Hai patih. Iterimong lah makai sehat, hai terimong. Maka semua orang yang beragama, baik itu mukmin ataupun kafir, yakin mereka Allah ada. Yakin nunggu. Cita yang bak kafir, dan yang bak Kristen, dan yang bak Hindu, bak Buddha, mandum yakin mereka Allah ada atau tidak? Ada. Mandum yakin. Semua yang beragama, semuanya yakin Allah itu ada. Bahkan diyakini Allah itu ada. Tidak mungkin yang namanya makhluk dulunya tiada sekarang sudah ada dengan sendirinya. Maka semua agama sama. Meyakini dengan sama. Makhluk dulunya tidak ada. Sekarang sudah ada. Sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Pasti satu zat yang dianya itu tidak pernah diawali oleh tiada. Karena kalau zat itu pun pernah didahului oleh tiada, pastinya zat itu pun butuh kepada zat lain untuk menciptakannya. Cuma lain sebutan takai. Legetannya tersebut Allah. Nah bukti dalam Al-Quran bahwa semua agama mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada. Allah berfirman dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulannallah. Seandainya engkau hai Muhammad menanyakan kepada mereka-mereka kafir-kafir ataupun ahlul kitab. Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna. Sungguh mereka semua akan menjawab Allah. Artinya apa? Semua agama meyakini itu ada Tuhan. Makanya hadirin sekalian, tujuan diutusnya Rasul dari pertama sampai terakhir Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasul bukan
Mengajak manusia untuk mengakui Allah ada. Bukan. Pakan kenan dakwah. Memang semua manusia telah mengakui Tuhan itu ada. Persid dakwah Rasul. Wahai seluruh masyarakat kota Mekah. Wahai seluruh manusia. La ilaha illallah. Nyo dakwah Rasul. Tidak ada satupun zat yang berhak disembah. Melainkan Allah. Bukan tidak ada Tuhan. Yang ada cuma Allah. Kan menanggung. Tidak ada satu zat yang berhak disembah. Kecuali itulah Allah. Hanaga aja. Hai berkayakin Allah nabe. Tuhan nabe. Nya hana perle. Memang mandum dari masa jahiliyah mereka mengakuinya. Cuma mereka salah di dalam penyembahan. Ismah berhala kan ismah Allah. Ismah batai kan ismah Allah. Ismah patung kan ismah Allah. Ismah makhluk kan ismah Allah. Makanya dakwah Rasul. Mari sama-sama kita menyembah Allah. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah makhluk. Jangan menyembah patung. Jadi dakwah seluruh Rasul. Mengajak seluruh makhluk. Mentuhankan Allah. Dengan menghambakan diri semata-mata kepadanya. Bukan kepada yang lain. Makanya kata Rasulullah di dalam satu hadis. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta ya'riba an lisanih fa abawanuhu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi rawahu Tabrani anil Aswad bin Syari'. Semua yang lahir ke dunia mengakui Allah itu Tuhan. Mandum mengakui itu. Fitrah manusia mengakui Allah itu Tuhan. Tuhan itu ada. Cuma yang menyebabkan anak itu keluar daripada imannya. Sehingga dia menyembah bukan lagi Allah. Itu kesalahan didikan daripada kedua orang tuanya. Maka penyebab orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi. Anak menjadi Nasrani. Anak menjadi Majusi kata Rasulullah. Makanya tunggu mutua. Tauhid legetanya wata pelajari tujuan pokok adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat satupun yang berhak disembah kecuali melainkan Allah. Nyan kenan tujuan tunggu mutua. Kan tujuan merenau tauhid untuk meyakini ada Tuhan. Meyakini ada Tuhan kan megetanya ngapi tunggu. Dak kape pi yakin. Maka puji tujuan meyakini bahwa zat yang berhak disembah itulah semata-mata adalah Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, haula'i syufa'auna. Tak kala bukan tak kala kita mengatakan kepadanya kata Allah, hai kafe bek kasemah patung, bek kasemah berhala, bek kasemah makhluk, tapi kasemah Allah Ta'ala. Ya, maka apa jawabnya? Haula'i syufa'auna indahum ma na'buduhum illa yaqrabuna illallahi dzulfa. Puai jawab leperte kafe. Segala berhala ini memberi syafaat akan kami kepada Allah. Tiada kami sembah akan mereka itu. Melainkan karena mendekatkan diri kami kepada Allah. Supaya kami tinggi derajat. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah makhluk. Kami tidak menyembah patung. Yang kami sembah itu hanya sebatas perantara. Tujuannya kami mendekatkan diri kepada Allah. Yang genek bitaya bak getanya wali Allah. Semah Allah hana perantara. Langsung tak semah Allah kupu melewati semah patung. Ikamu kan tujuan pokok semah Allah kan. Ngan buat kan tujuan pokok semah berhala kan. Nyan jawab perti kafe gure. Bakwate Rasulullah mengajak mereka
Kemudian Allah mengabadikan cerita tersebut kepada kita. Begitu pula ajakan-ajakan Rasul sebelumnya. Gak abadikan di Allah. Tak kala para Rasul mengajak para penyembah berhala, mari kita menyembah Allah Muhammad. Sama kita, sama. Cuma metode berbeda. Ya, bak sama lagi. Kami juga menyembah Allah. Tujuan kami mendekatkan diri kepada Allah. Cuma metodenya. Dengan menyembah berhala ini, tujuan kami mendekatkan diri kepada Allah. Nyawa yang perlu ada pegadah. Yang perlu ada pegadah, hatranya wandaku. Dengan pusiap makanan, iup bak kaya raya, tujuan putra wadra ke Allah. Yang pegadah. Yang musyrik tu. Jadi putra wadra ke Allah, hana suah perantara laganya. Langsung menyembah Allah. Karena la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang berhak disembah melainkan Allah. Wasail untuk dekat kepada Allah boleh. Yang tidak boleh menyembah wasail. Menyembah kuburan. Menyembah pohon-pohon kayu besar. Yang menyembahnya musyrik. Menyewasail dengan ulama hana masalah. Wasail dengan para aulia hana masalah. Wasilah. Karena wasailnya dengku ibarat legetannya pegat proposal, tak kirim proposal legetannya melalui orang yang tawangan pejabat. Karena tak pedrawati hana tawangan pejabat, ngan tak kirim lewat jarawa beliau, mudah-mudahan proposal itu cair. Begitu pula ketika kita berdoa karena kita paham keadaan diri kita belum seberapa dekat dengan Allah. Karena ibadat getanya manteng terbatas. Kita lakukan wasail. Ya Allah dengan keberkatan Abu Pulan. Dengan keberkatan yang mulia Pulin. Maka ya Allah berikanlah kepadaku ini. Yang baik wahai Abu Pulin. Dengan keberkatan engkau berikanlah kepada kami. Nyan kamu musibah nunggu. Yang musyrik nunggu pun dah lekeh ba urang keberkatan. Pun dengan berkat ba Allah yang mampu dibantu. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin etno ilena pertanyaan yang sangat berat pertanyaan. Putrana pertanyaan silakan. Baik, mungkin ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Ustaz para jamaah semua. Di daerah kita banyak kita lihat orang-orang yang dianggap keramat. Kemudian ada yang menaruh kain putih. Itu bagaimana hukumnya? Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ulun tuan bab sangkut ija putih peringatnya hana mufhum nunggu. Nyan bibi hana mufhum. Menyolong jauh takut salah ada. Puak bubaji kan? Hana mufhum yang puak hikmah wallahu alam. Lain mentangnya hana mufhum. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Bebas putra bebas. Bebas ada yang bertanya bebas. Bebas ya rame. Hana bab kurban putra perlu ya. Oh ya, sudah dekat kurban. Ada yang ingin bertanya masalah kurban? Kabeh. Tato baju me kabeh. Putra perlu ya. Yang lebih kesempatan kabebas ya putra. Kabeh mufhum tentang pembahasannya kamu mufhum mendum nunggu. Bibi kamu mufhum nunggu kan? Yang baik salah je kesesatan de. Nah, mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersentuhan api dengan suatu benda yang tutungnya tercipta dalam tapi menurut arti daripada adat yang kebiasaan arti daripada adat kebiasaan tapi bak biasa arti kamu tutung dengan aku yang pasti tutung mana
pakon gepenan hukum adat. Karena terjadi kejadian na atau kejadian hana atau kalon kejadian ulang-ulang. Memang ada kejadian ulang-ulang menan ni. Asai kenang apa itu, takalan ulang-ulang menan. Maka juga kena hukum adat. Sang kira takalan kan ulang-ulang lagi nyan, hana kena hukum adat pun hukum leklap. Segaga tutong, segaga hana, segaga na, segaga nya kau hukum adat itu. Maka gepunan hukum adat watetakalan dalam kejadian di lapangan mula-ulang sampai lagi nyan. Maka juga kun hukum adat. Tetapi jangan lupa walau sampai lagi nyan membolehkan terjadi sebaliknya. Ya, kena hukum adat. Walau kejadian ulang-ulang sampai lagi nyan, tetapi membolehkan terjadi sebaliknya. Dah bukti pernah terjadi walau tiga. Pernah terjadi walau tiga. Kon lagi yang mula-ulang. Maka gebuhlah contoh Nabi Allah Ibrahim. Kejadian mula-ulang sabarnya menan. Asai kenang tajam putuh. Sabar menan. Menyakan menan kan hukum adat ke kan. Tetapi na yang sebalik laganya na walau tiga. Dah takwa Nabi Ismail. Walau lain lah datat. Takwa perti orang tahu dabuh. Hana putuh tu nyan. Ya, hana kalan. Makanya gekun hukum adat karena ulang-ulang terjadi laganya. Tetapi membenarkan terjadi sebaliknya kena hukum adat. Menyekan menankan gekun hukum adat. Jadi makna hukum putra. Makna hukum menetapkan ada atau menetapkan tiada. Yang kena gekun hukum. Yang tetapkan na ataupun yang tetapkan hana, nyantawa yang tetapkan. Leya rawa urung yang tetapkan. Yang pertama adat, nyolong ke urung yang mengampung. Leya rawa tukang tetapkan. Yang pertama adat. Itulah kejadian mengulang Yang kedua syari'. Iaitu Allah. Yang kelea akai. Maka karena leya tukang tetapkan. Makanya bagi hukum leya. Hukum adat. Hukum cara. Hukum akai. Tahu? Menya hukum adat. Gehukum na. Atau gehukum ke hana. Ada kejadian mengulang-ulang lagi. Tapi membolehkan terjadi sebaliknya. Menyehukum syarak putra. Ketetapan Allah kepada melakukan atau meninggalkan yang terikat ketetapan tersebut kepada orang yang akil balik. Gekun dengan hukum syarak. Hukum akai putra menetapkan ada atau menetapkan tiada berdasarkan akliyah. Akai yang tetapkan nyana dan akai pula yang tetapkan nyanhana. Contoh, ketika ta'u sidrau anu nyan pasti akai itrimong bila mana na yang pegah ijihnya nama ai. Padahal mentaturi dan makji. Tetapi ketika ta'u sidrawan nekmiat nyan langsung akai itrimong. Bumasti menan. Nyan anak manyak nyan nama ai. Mustahil ba akai. Artinya hai patih li akai. Nyan manyaknya hanama ai. Rek ilang rek gerau. Nyan hai patih. Yang kekun hukum Menya ipatih li akai. Bumenan menyakan menan hanjut. Gekun wajib. Baru ipatih li akai baik menan menyamenan hanjut gekun mustahil. Ipatih li akai jut menan jutkan menan gekun harus. Kamu ha? Ga yang jut ke masalah hidrawan tu pucit terpegah jut sebaliknya. Sampai-sampai menan lah kau. Karena sampai-sampai menan ke gekun hukum wallahu alam bisawab. Nala elap. Halo. Ya.
Ya. Ya. Kon han sanggup. Hana memungkinkan kekunu sanggup. Menyahan sanggup memungkinkan sanggup. Hana memungkinkan kekunu sanggup. Hantro. Pakan hantro dikarenakan ule getanyo manusia makhluk. Utak getanyo manusia makhluk. Akai getanyo manusia makhluk. Sedangkan zat Allah khalik. Yang namanya makhluk memiliki keterbatasan. Yang namanya khalik tidak memiliki keterbatasan. Maka dengan alat yang terbatas ingin mengkaji sesuatu yang tidak terbatas. Maka hanya nyambung. Bahkan haik tak kaji zat Allah. Karena alat yang terpakai alat terbatas. Sedangkan zat Allah adalah zat yang tidak terbatas. Maka mempergunakan alat yang terbatas. Mengkaji sesuatu yang tidak terbatas. Nyohan merempok. Maka tubuh watai ya. Sehingga di antara hal yang sia-sia. Menghilangkan usia waktu. Ingin mengkaji zat Allah. Yang tiba sia-sia. Begitu pula. Ingin mengkaji sifat Allah yang sebenarnya. Sama Allah sebenarnya bagaimana? Hanta temung nengku. Basar Allah sebenarnya bagaimana? Basar Allah bukan dengan mata. Bukan dengan mata hitam. Bukan dengan mata putih. Bukan karena cahaya. Sebenarnya bagaimana? Mengkaji legetanyo hal yang demikian. Yang sama dengan membuang-buang waktu. Kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi sebenarnya kalam Allah bagaimana? Juga sia-si hantro tenggu. Makanya yang wajib bagi kita nyota yakin putra. Allah na kalam. Pakiban kalam Allah hana sama dengan kalam makhluk. Pakiban hana sama hana huruf, hana suara, hana awai, hana akhi. Tiba natranyan. Home pokoknya yang kemenan. Basar Allah juga demikian. Etnan sagai kepu wajib bagi kita nyota. Bahkan hang gepu berat lam padahal mungkin gepu berat li Allah Ta'ala. Nyau kena kebukti Allah sayang ke kita nyau getepu han mampu. Karena han mampu makanya hana gepu berat. Nyoruk dalam bagian kategori fadlullah karunia al menyegepu berat musibah demendum nunggu. Ya, begitu pula. Nak yang tanya sifat Allah 20 duk pandai 20. Kon domnasi sifat Allah tidak ada yang tahu melainkan dirinya Allah sendiri. Maka yang lebih tahu tentang dirinya Allah itulah Allah sendiri. Bagaimana sifatnya yang hakikat, bagaimana zatnya yang hakikat, bagaimana perbuatannya yang hakikat, berapa banyak sifatnya. Karena Allah tidak terbatas, pastinya sifat itu tidak terbatas. Fawa yang te'oh dan yang tudum, drawaga Allah. Yang lain hana. Cuma gepu berat getanya oleh Allah, hanya berdasarkan 20. Nyan gepu berat getanya wadenggu. Wajib berdoa. 20 berdoa. Hana le 20. Ya. Sedangkan sifat Allah tidak terbatas. Kami wate ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.